Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Selamat pagi umat Tuhan dimanapun berada. Mari yang rindu hadirat Tuhan, yang haus akan Tuhan, kita siapkan pagi hari ini hati kita. Kita sembah Tuhan, Allah yang senantiasa ada bagi kita. Sembah Allah kita yang Maha Kudus. Haleluya. Dengan segenap hati kita akan angkat pujian ini. Ku sembah Kudus. Haleluya. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, penuhkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang senantiasa rindu akan hadirat Allah, anak-anak-Mu yang senantiasa haus akan kehadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan, tempat kami berbeda,
Kami tidak bisa Tuhan melihat satu dengan yang lain, namun hati kami satu Tuhan. Hati kami satu, rindu untuk Engkau Tuhan, rindu melihat kemuliaan Tuhan, rindu hadirat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau jamah setiap kami, sehingga kami mengalami kelegaan, sehingga kami mengalami kepuasan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita semua, dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya bahwa saudara semua rindu akan hadirat Tuhan, rindu jamahan Tuhan. Kita akan rasakan kuasa Tuhan, karena kita tahu, kita percaya bahwa kuasa Tuhan mampu atasi masalah kita. Kuasa Tuhan mampu atasi pergumulan kita. Angkat satu pujian, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat telah terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat telah terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat telah terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Kita merasakan kuasa Tuhan. Kita tahu kuasa Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Setelah kita merasakan, mari kita izinkan kuasa Tuhan, kita izinkan roh Tuhan bekerja dalam hidup kita, menguasai segala laku kita. Dan nanti Tuhan akan memberi sukacita senantiasa dalam hidup kita. Ada ucapan syukur, ada kegembiraan, damai sejahtera. Bilih roh suci makario ing manah kita. Mari kita angkat pujian ini. Bilih roh suci makario ing manah kula. Kula memuji Gusti kanthi sukarena. Awit roh suci paring manah sukarena.
ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita akan rasakan betapa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Permasalahan, pergumulan apapun, kesulitan apapun, bahkan jalan buntu, Tuhan akan bukakan, Tuhan akan atasi bersama-sama. Tapi Tuhan tahu hati kita. Maukah kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Mari kita akan terus dan terus meminta kuasa Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Melalui firman-Nya yang hendak disampaikan oleh hamba-Nya, teruslah kita memohon, Tuhan penuhi kami, terus penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami Tuhan mampu melewati apapun. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Penuhiku, penuhiku. Penuhiku dengan hadirat.
Susiati akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan banyak terima kasih kepadamu Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami masih boleh bersama-sama memuji dan membesarkan namamu. Tuhan, terima kasih, ini suatu kemurahan-Mu yang begitu besar, anugerah-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini ya Bapa. Dan Tuhan, kiranya puji-pujian yang telah kami naikkan kepada Engkau, jadikan dupa yang harum di hadirat-Mu, supaya boleh menjadi saluran berkat buat sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami sebentar untuk menerima sebagian firman Allah. Bukakan mata rohani kami, sucikan hati dan pikiran kami ya Bapa. Ampuni dosa dan kejahatan kami, biar kami boleh layak untuk menerima firman Allah. Biar firman-Mu boleh menjadi jawaban dalam kehidupan kami ya Allah. Boleh menambah iman kepercayaan kami untuk iring Engkau. Tolonglah hamba-Mu Tuhan yang sebentar untuk menaburkan firman Allah. Kau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya firman Allah ditaburkan tidak tersia-sia, tapi boleh menjadi berkat buat sidang jemaat-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, supaya pagi hari ini kami boleh merasakan berkat yang luar biasa. Kan melalui firman Allah pada saat ini boleh menjadi jawaban di dalam kehidupan kami, supaya kami pulang tidak membawa hati yang kosong, tapi boleh penuh berkat daripada Engkau lewat firman Allah yang akan kami terima pada pagi hari ini. Kami sambut firman Allah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada hari Minggu ini kita bisa bertemu kembali dalam kita ibadah di bulan yang kelima di minggu yang terakhir ini, saudara-saudara. Karena besok kita akan memasuki dalam bulan yang ke-6. Kita tidak terasa, saudara-saudara, tetapi yang pasti Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah membimbing kita. Oleh sebabnya patut sekali kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya kembali untuk kami belajar menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Yosef yang sudah menyetujui bahwa saya pagi hari ini bisa menyampaikan berita firman Tuhan. Dan terima kasih kepada Mas Bintang yang sudah mengambil gambar saya, sehingga dalam ibadah ini bisa tersiar ke seluruh gereja GPDI Victory yang ada di Gesing, bahkan ada di luar Gesing. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sudah siap untuk terima firman Tuhan? Ya. Dari rayon 1, Bapak Kurin sudah siap? Haleluya. Dari rayon 2, Karmel, Ibu Noni dan kelompoknya sudah siap? Haleluya, puji Tuhan. Ibu Kiryah, wah itu ketawa-ketawa aja sama saya ya. Sudah siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Halo, rayon 3, Ibu Santi dan kelompoknya sudah siap. Haleluya, puji Tuhan. Nah itu Ibu Kuti ketawa-ketawa sama saya ya. Haleluya. Rayon yang keempat, Bapak Sarminto sudah siap? Oh,
yang ada di sana Sarangan itu, Bunda Yati sudah siap dengar firman? Ya, semuanya itu akan diberkati. Halo, yang ada di Ngerban sana, Bapak Robin, sudah siap? Ya, pasti diberkati Tuhan. Yang ada di Pakisan, itu Bapak Haryono, sudah siap? Bapak Krishna itu Pak Polisi, sudah siap? Ya, puji Tuhan. Halo, yang ada di Maron, keluarga Bapak Bambang, sudah siap? Ya, puji Tuhan. Halo, itu yang ada di Ngesrep, Mas Hartaat itu ibadah dulu. Nanti kambing-kambingnya akan diserbu pembeli. Haleluya, puji Tuhan. Yang ada di Ngerowo Seneng sana, Ibu Siti Mulyati, sudah siap ya di sana ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Yang ada di Kandangan, sudah siap ya, Ibu, ya itu Weni. Ada Bapak Podo, sudah siap. Pasti Tuhan memberkati. Halo Ibu Komidah, yang ada di Ploso, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Yuda yang cantik itu, wah ketawa-ketawa sama saya. Tuhan Yesus memberkati. Oh, yang ada di sana Kedongombo, sudah siap Bapak Slamet Batako? Haleluya, Tuhan memberkati. Ibu Sugina di Kedongombo sudah siap? Puji Tuhan. Lah berdoa dan ibadah dulu. Nanti bandeng dan tongkolnya itu akan diborong oleh pembeli-pembeli. Puji Tuhan. Kalau semuanya sudah siap, mari kita akan terima kebenaran firman Tuhan dan kita akan baca firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Sekali lagi Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6 sampai 8. Mari kita sama-sama membaca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Diberkati jemaat yang membaca firman, diberkati jemaat yang mendengarkan firman, diberkati jemaat yang melakukan firman. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Kitab Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, di sana katakan, berbahagialah orang yang membaca firman, dan berbahagia orang yang mendengarkan nubuat daripada firman Tuhan, dan yang melakukan
perintah firman Tuhan, itu pasti diberkati saudara-saudara, dan disebut orang-orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia itu Bapak Ibu tidak harus mempunyai harta benda yang banyak. Orang yang berbahagia itu tidak harus mempunyai segala sesuatunya yang ada di bumi ini. Tetapi yang berbahagia menurut ukuran dari firman Tuhan adalah orang yang mendengarkan firman, yang membaca firman, dan yang melaksanakan dan yang melakukan perintah firman Tuhan. Itu yang disebut bahagia. Di bumi ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak orang mempunyai harta, banyak orang mempunyai segalanya, banyak orang yang bisa segalanya. Tetapi tentang kebahagiaan saudara-saudara tidak menjadi ukuran. Tetapi sekali lagi saya katakan, yang menjadi ukuran adalah perintah daripada firman, dan saudara bisa melakukan itu yang disebut keluarga bahagia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita akan kembali kepada pembacaan ayat tadi. Di sini dikatakan Bapak Ibu saudara-saudara tentang murid-muridnya Tuhan itu bertanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Di mana dikatakan, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini suatu pertanyaan murid-muridnya Tuhan, murid-muridnya Kristus terhadap Tuhan Yesus sendiri. Jawabannya Bapak Ibu saudara-saudara itu lain. Seolah-olah murid Tuhan Yesus itu tidak menerima tentang jawaban itu. Saudara, kenapa murid-muridnya Tuhan itu berkata atau bertanya kepada Tuhan, matur kepada Tuhan, Tuhan, maukah Engkau memulihkan bagi kerajaan Israel? Karena saudara-saudara tahu, dan murid-muridnya Tuhan itu mengalami bahwa kerajaan Israel pada waktu itu sedang pecah. Kerajaan Israel pada waktu itu sedang tidak manunggal. Seolah-olah kayaknya tidak bisa dipulihkan lagi. Oleh sebabnya murid-muridnya Tuhan itu berkata kepada Tuhan, maukah Tuhan Engkau memulihkan bagi kerajaan Israel? Karena pada waktu itu kerajaan Israel sedang dijajah oleh tentara Romawi, sehingga menjadi tidak manunggal lagi, tidak bersatu lagi saudara-saudara. Dan murid-muridnya Tuhan itu mendamba-dambakan, murid-muridnya Tuhan itu mempunyai anggapan kalau Tuhan Yesus itu menjadi raja atas Israel, menjadi raja di dalam bumi ini, maka murid-muridnya Tuhan itu akan menjadi pegawainya. Dia memilih, kalau Tuhan Yesus ini, kalau Yesus ini menjadi raja atas Israel, maka aku akan dipilih menjadi menterinya. Itu anggapan daripada murid-muridnya Tuhan. Memang Tuhan berkata bahwa aku adalah raja, tetapi yang dimaksud Yesus Kristus, aku adalah raja, itu adalah raja di atas segala raja yang bertahta di sorga. Tetapi anggapan daripada murid-murid Kristus itu menjadi raja atas bumi, ada di bumi ini. Maka kalau Yesus ini menjadi raja, aku pasti dipilih menjadi menteri. Nah, aku pasti akan menjadi gubernur yang ada di Jawa Barat, menggantikan Ridwan Kamil,
Oh, aku akan menjadi gubernur ada di Jawa Timur seperti Kofifa Indra Parawangsa. Wah, itu anggapannya. Yang lain berkata, oh aku akan menjadi gubernur di Jawa Tengah seperti Bapak Ganjar Pranowo dan seterusnya dan seterusnya. Oh, aku akan menjadi kades saja seperti Pak Salimin mungkin. Aku akan menjadi RT saja seperti Pak Kurin dan seterusnya dan seterusnya. Wah, nah aku akan menjadi menteri bagian keuangan seperti Ibu Sri Mulyani. Itu anggapan saudara-saudara. Tetapi Sang Raja yaitu Yesus Kristus tidak seperti itu. Malah apa? Di sini dikatakan ada di dalam ayat yang ke-8 dengan jelas sekali. Ya. Ayatnya yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini adalah berbicara tentang pengutusan. Kalau murid-muridnya Tuhan mendambakan, aku akan menjadi menteri, aku akan menjadi gubernur, aku akan menjadi bupati, aku akan menjadi camat, aku akan menjadi kepala desa, aku akan menjadi kados, aku akan menjadi RT dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Aduh, gagal dan batal. Malah Yesus Kristus berkata, kamu tidak perlu tahu hal ini yang ditetapkan oleh Bapa. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di tanah Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, saudara. Ini adalah pengutusan supaya murid-muridnya Tuhan untuk melebarkan kerajaan sorga, supaya murid-muridnya Tuhan itu mengabarkan Injilnya Tuhan, supaya semua bangsa itu mengerti bahwa Yesus itu adalah Raja di atas segala raja, supaya dunia ini mengerti bahwa Yesus itu Juru Selamat. Dari siapa bisa mengerti kalau tidak dari murid-muridnya Tuhan? Nah, saudara-saudara, murid-muridnya Tuhan itu sudah lama iring kepada Tuhan. Sudah berapa waktu lamanya? Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada murid-muridnya. Di mana Tuhan Yesus Kristus mengadakan mujizat, murid-muridnya Tuhan Yesus menyaksikan, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, bahwa murid-muridnya Tuhan itu tidak tahu apa yang menjadi rencana daripada Yesus Kristus. Malah bercengkah, ingin mencari kedudukan. Yang dipikirkan hanya dunia, yang dipikirkan hanya kedudukan, yang dipikirkan hanya harta yang ada di bumi. Padahal firman Tuhan katakan, jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, murid-muridnya Tuhan itu malah tidak tahu sama sekali, saudara. Pantas sekali kalau di pembacaan firman Tuhan, pada waktu Yesus naik ke surga, pada waktu Yesus mihrab ke surga, murid-muridnya Tuhan Yesus itu malah tidak bersuka cita, malah bengong. Bengong, bahasa Belandanya itu domblong aja, saudara-saudara sekalian. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena murid-muridnya Tuhan itu tidak tahu apa yang menjadi rencana daripada Kristus sendiri. Olehnya satu perangan ini
Satu ponto ini, satu hal ini saudara-saudara, tidak beda kepada kekristenan kita. Kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ini sudah lama iring Tuhan. Sudah berapa waktu lamanya iring kepada Tuhan. Sudah lama banget diajar oleh firman Tuhan melalui hamba-hambanya, melalui ibu gembala. Tetapi kadang-kadang orang-orang Kristen itu tidak tahu, malah memikirkan yang ada di bumi. Padahal sekali lagi saya katakan, jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi, saudara-saudara. Tetapi karena tidak tahu, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen masih memikirkan yang ada di bumi ini. Mencari terus-menerus kekayaan, mencari terus tambahnya kekayaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa itu salah Bapak Ibu saudara-saudara? Tidak. Tetapi Bapak Ibu, marilah kita akan memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Karena hidup kita ini tidak selama tinggal di bumi. Gesang pulolan panjenengan niku boten dangu wonten ing alam donya niki. Sekali waktu kita akan berpindah ada di kerajaan sorga. Kalau kita memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi ini saja, maka kita tidak akan menikmati apa yang Tuhan punya di sana, yaitu kerajaan sorga. Saudara-saudara sekalian, oleh sebabnya melalui berita firman Tuhan ini, saudara harus mengerti tentang rencana daripada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa murid-muridnya Tuhan tidak tahu? Dan mengapa orang-orang Kristen itu tidak tahu? Karena belum dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Oleh sebabnya Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku, satu di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, di Samaria, sampai kepada ujung bumi. Kapan kita itu akan menjadi saksi di sana? Kapan kaki kita ini akan menginjak tanah Yerusalem? Kapan kaki kita itu akan berpijak di Samaria, di Yudea? Wah, rasa-rasanya angel dan tidak mungkin. Karena ke sana itu ada banyak biaya. Mungkin Bapak Irman ya yang bisa ke sana ya, karena banyak duitnya ya. Mas Tito juga ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, itu. Kenapa dan kenapa? Karena Roh Kudus belum hinggap. Nah, oleh sebabnya firman Tuhan katakan kepada murid-muridnya, supaya pergi menjadi saksi, supaya pergi menginjil ke seluruh muka bumi, supaya Injil kerajaan, supaya Injil kerajaan sorga itu dilebarkan. Dan setelah itu firman Tuhan katakan, Yesus segera datang ke bumi ini, saudara-saudara. Beban atau pekerjaan yang diberikan kepada murid-muridnya Tuhan itu, saudara-saudara, berat, saudara-saudara, berat sekali. Karena harus menjadi saksi. Ya, mundur lagi, saudara-saudara. Kapan kita akan ke sana, saudara-saudara? Nah, menjadi saksi. Yang pertama, gambaran daripada Yerusalem adalah keluarga kita. Keluarga kita. Kita pertama-tama menjadi saksi ada di rumah tangga kita. Bapak harus rukun kepada ibu. Bapak ibu harus rukun kepada anak-anaknya.
Mertua harus rukun kepada mantu. Mantu harus rukun kepada mertua. Itu yang menjadi saksi. Yang pertama-tama. Kita bisa ngomong, Tuhan Yesus penuh kasih. Tuhan Yesus luar biasa. Tetapi ternyata dalam rumah tangganya itu congkrah, saudara-saudara. Itu bisa dipertanyakan, saudara-saudara. Di Yudea kita bisa menjadi saksi kepada para tetangga dan tetangga, rukun dan seterusnya. Dan kita maju lagi ke Samaria. Samaria adalah gambaran kalau kita keluar, mungkin sampai ke Maluwe, mungkin sampai ke Sarangan, mungkin sampai ke Kaloran seperti Ibu Noni itu. Harus menjadi saksi di sana. Harus menjadi saksi di sana. Maka Injil Kerajaan Sorga itu pasti tersebar luas ke seluruh muka bumi. Sampai ke ujung bumi, di mana kaki kita berpijak, di mana kaki kita melangkah. Sampai ke Malebo, sampai Dongombo, sampai ke Krempong. Di situ anak-anak Tuhan harus menjadi saksi. Bisa katakan amin? Ya, puji Tuhan. Ya, saya kembali saudara-saudara ke ayat firman Tuhan. Ini adalah pengutusan saudara-saudara. Itu memang berat saudara-saudara. Coba kita akan buka di dalam Injil Matius, saudara-saudara, supaya kita mengerti ya. Injil Matius pasalnya yang ke-28. Pasti saya minum dulu ini ya. Injil Matius 28. Ayatnya yang ke-19 ya. Simak baik-baik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, mula-mulanya murid-muridnya Tuhan itu bertanya tentang bagaimana Yesus itu memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi saudara-saudara, dalam perintah firman Tuhan, dalam perintah Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya, malah murid-muridnya Tuhan itu supaya menjadi saksi, seperti ditulis di dalam Injil Matius. Ini saudara-saudara adalah perbuatan, adalah pekerjaan yang sangat berat, supaya banyak orang yang ada di bumi ini dimuridkan, supaya menjadi anak-anak Tuhan, supaya menjadi orang-orang Kristen, supaya menjadi orang percaya kepada Kristus. Kalau semuanya itu sudah percaya, maka firman Tuhan katakan, dan baptiskanlah semuanya itu di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai ke akhir zaman, saudara. Ini adalah jaminan yang sangat luar biasa. Tuhan mengutus murid-muridnya itu tidak dicolke begitu saja. Dia diberi bekal, dia diperlengkapi, dia disenjatai, dia didandani, yaitu dengan kebenaran dan kuasa daripada
Roh Kudus yang akan memampukan, yang akan memberanikan mereka terjun ke seluruh muka bumi. Adalah kuasa Roh Kudus, saudara-saudara sekalian. Siapa yang menjadi generasi penerusnya? Yang menjadi generasi penerusnya yang pertama, generasi penerus daripada Tuhan Yesus, murid-muridnya. Dan seterusnya setelah murid-muridnya adalah kita semua yang untuk menyampaikan berita firman Tuhan, untuk menginjil kemana saja berada. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Nah, kita akan baca lagi saudara-saudara, masih berada di dalam Matius saudara-saudara. Sekarang kita akan baca di dalam Matius pasalnya yang ke-10 ya, menemukan firman Tuhan itu. Ayatnya yang ke-10, pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 begini bunyi firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudara-saudara sekalian, ini sangat berat sekali bahwa murid-muridnya itu diutus bagaikan domba ada di tengah-tengah serigala. Apa itu serigala, Bapak Ibu saudara-saudara? Serigala itu adalah binatang buas, binatang yang mboten kenging dipun sanak para derek. Dan apa itu domba? Domba itu binatang yang lemah, binatang yang jinak, kok diutus di tengah-tengah serigala. Tetapi Tuhan memberitahu kepada murid-muridnya setelah dia berkata, lihat, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala. Tetapi hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, saudara-saudara. Nah, artinya apa? Kalau kita ini, saudara-saudara, bisa cerdik seperti ular dan bisa menjadi orang yang tulus seperti merpati, maka binatang-binatang buas itu akan jinak kepada kita. Apa artinya? Binatang-binatang yang buas, serigala-serigala yang galak, itu adalah gambaran yang namanya anti daripada Kristus. Anti Kristus. Nah, mereka-mereka yang anti, saudara-saudara, bisa anut kepada kita. Kita ini sebagai pawangnya, saudara-saudara, bisa nganut kepada kita. Nah, kita harus bertindak seperti perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kamu cerdik, hendaklah kamu tulus. Nah, mereka-mereka itu akan nganut, saudara-saudara. Tuh. Nah, mungkin murid-muridnya itu berkata, Tuhan, kami ini tidak bisa. Tuhan, kami ini tidak mampu. Tetapi ayatnya yang ke-20, ya berkata dengan jelas. Mari kita baca ayatnya yang ke-20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kita itu pernah berkata, aku Tuhan tidak mampu kalau kami melayani puji-pujian. Kami ini tidak mampu kalau bersaksi. Kalau kami diperintah untuk menyampaikan renungan di doa pagi, di persekutuan dan lain sebagainya. Aku ini tidak mampu Tuhan. Aku tidak mampu Ibu Gembala. Tetapi perintah firman Tuhan dengan jelas. Bukannya kamu yang berbicara di dalam mulutmu, tetapi aku yang berkata-kata. Amin saudara. Oleh sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
marilah kita siap sedia untuk melebarkan kerajaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun berat apapun saudara-saudara, yang pasti Tuhan menyertai sampai ke akhir zaman saudara-saudara. Dan Tuhan melengkapi, mendandani, memberi senjata kepada kita, yaitu kuasa daripada Roh Kudus. Olehnya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan yang bertanggungan berat, aku akan memberi sentosa kepadamu. Pikulah yang kupasang itu ringan. Olehnya belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut. Bisa katakan amin? Iya, di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-28 dengan jelas sekali. Kalau saudara berbeban berat, kalau kamu bertanggungan, maka datanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Olehnya pada pagi hari ini, kalau saudara beribadah dengan sungguh-sungguh, meskipun saya tidak melihat keberadaan panjenengan, saya pasti mungkin saudara tidak ada yang beribadah dengan dasteran saja. Mungkin tidak ada saudara beribadah dengan sengletan saja. Mesti ada saudara yang tidak beribadah dengan celana pendek dan kaos oblong. Pasti saudara akan dinas karena kita menghadap daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya lihat dari sini kok ada yang pakai yung kengsi. Yo itu kamu, kengsi itu cangklaan. Nah aku cangklaan ya saudara-saudara sekalian. Pasti tidak ada yang seperti itu. Kalau saudara beribadah dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan jerih lelah panjenengan tidak akan menjadi sia-sia. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Di dalam surga kami mengucap syukur dan banyak terima kasih. Pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh berada di dalam pencurahan Roh Kudus. Kami boleh berada di dalam pencarian Roh Kudus dalam 10 hari ini. Haleluya, Tuhan sudah memberkati kami. Dalam setiap pagi kami boleh berada di rumah kudus-Mu. Kembali kami mencari kuasa daripada Roh Kudus. Karena begitu penting dalam kehidupan kami. Karena kami diutus untuk mencari jiwa-jiwa ya Tuhan. Untuk kami memberitakan Injil ke seluruh muka bumi. Oleh sebabnya Bapa di dalam sorga, kuasa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Engkau memberkati pekerjaan ya Tuhan ada di GPDI Victory Gesing ini. Memberkati Ibu Gembala kami,
memberkati Bapak Pendeta Yosef, memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah kami tidak terus-menerus beribadah secara online, tetapi kami ya Tuhan mohon kepada Tuhan agar kami boleh beribadah secara bebas, leluasa bersama-sama ya Tuhan, saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Bapak, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya. Kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat muliaan dari Allah Bapa, kasih sayang, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, pertolongan Allah Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.